Baik, bagaimana Ustaz bedakan mana senang mana bahagia? Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa dunia itu as-sa'adah, kebahagiaan. Nggak ada dalam Quran itu bahwa dunia itu kebahagiaan. Al-Quran hanya menyebutkan di dalam Al-Quran itu bahwa dunia itu adalah mata, kesenangan. Dan senang itu sifatnya mata'ul ghurur, sementara, temporari, nggak awet. Senangnya belanja itu pas lagi pesan dan buka paket doang, unboxing paket itu senang banget. Udah dibuka biasa aja sebenarnya. Senangnya itu hanya cuma 7 detik udah didapatkan, beres. Kenapa mobil itu diinginkan? Karena kita belum punya. Setelah punya biasa aja, pingin yang baru lagi, pingin yang baru lagi. Kata Nabi, ketika anak Adam itu diberikan 2 lembah yang isinya harta, maka dia minta yang ketiga, minta yang keempat, minta yang kelima, terus nggak ada beresnya. Itulah disebut dengan dunia. Seperti meminum air laut yang semakin kita meminumnya, semakin membuat kita haus dan terengah-engah. Betul ya? Itu namanya kesenangan. Ustaz, lalu kebahagiaan itu apa? Bahagia itu senangnya awet dunia akhirat. Maka Ibnu Abbas membagi kebahagiaan itu dengan 7, kata dia. Yang pertama adalah qalbun syakirun. Bahagia itu didapatkan bagi orang yang hatinya selalu bersyukur, qanaah dengan apa yang didapatkan. Orang-orang yang selalu mengeluh dan membandingkan, dijamin hidupnya tidak akan pernah bahagia. 2, bahagia itu didapatkan ketika kita memiliki al-azwaju saleh, pendamping yang soleh dan solehah, punya pasangan soleh dan solehah. Ad-dunya mata, dunia itu perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dan perhiasan yang terindah adalah memiliki pasangan solehah. Karena pada saat orang menikah, yang bertahan bukan ketampanannya, yang bertahan bukan kecantikannya, yang bertahan itu adalah akhlak dan kepribadiannya. Benar nggak Pak? Yang udah nikah nih Pak, saya mau nanya Pak. Yang bertahan dari seorang istri itu apanya? Akhlaknya, attitude-nya, kepribadiannya yang membuat kita semakin cinta kepadanya. Bahkan aku semakin jatuh cinta pada orang yang sama. Yang ketiga, al-auladul abrar. Bahagia itu ketika punya anak yang soleh. Punya anak lulusan luar negeri sampai S3, tetap kalah sama Samsung, karena Samsung sudah S24. Punya anak pejabat, punya anak konglomerat, tapi dia kagak sholat, dia nggak soleh, bukan ahli masjid, tetap bapak sebagai orang tua merasakan tidak tenang, Pak. Nggak bahagia, Pak. Apa yang keempatnya kata Ibnu Abbas? Bahagia itu adalah al-malul halal, punya harta yang halal, bersih, terbebas dari riba, dan sudah penuh dengan zakat dan sedekah. Berapa tuh? 4. Yang kelimanya adalah al-bi'atus salihah, punya lingkungan yang baik, berteman dengan orang-orang saleh. Wa mujalasatu salihin, duduk teman duduknya adalah orang-orang saleh, teman-temannya adalah orang-orang baik. Maka Ibnu Abbas itu mengatakan pentingnya punya orang saleh. Bahkan Hasan Al-Basri dia mengatakan, perbanyaklah berteman dengan orang-orang soleh, karena orang soleh itu dia punya syafaat nanti di yaumul qiyamah. Yang ke berapa? 6 adalah tafaqquh fiddin, pemahaman agama. Orang yang makin paham agama, makin tahu Islam, makin tahu Al-Quran, makin tahu sunnah, maka hidupnya makin bahagia. Maka kalau dalam kitab Ta'lim itu digambarkan, satu orang yang faqih dalam agama dan dia wara' itu lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Kenapa? Karena orang yang dia wara' dan orang yang ahli paham agama, setan sulit untuk menggoda dia. Kenapa? Karena dia tahu hukumnya halal dan haram. Yang ketujuh adalah al-umru barakah. Orang yang bahagia itu, kata beliau, adalah orang yang
umurnya berkah, dia gunakan hidupnya dengan kegiatan yang bermanfaat, dengan kegiatan yang positif. Justru kalau kita bersenang-senang, memang awalnya senang tapi setelahnya jadi gelisah. Ada orang yang ingin bahagia datang ke diskotik, main ke Bali, ya, kemudian dia main cewek, dia judi, dia mabuk-mabukan. Mungkin saat itu dia senang, tapi setelah itu hidupnya akan hampa dan gelisah. Mungkin orang yang tahajud itu ngantuk, ya, tunduh, liar, hoream, wogah, mau sholat berjamaah juga malas. Tapi lihat, setelah tahajud, setelah sholat subuh berjamaah, Allah tanamkan ketenangan dan kebahagiaan. Di mana letaknya? Di hati kita. Silakan. Masya Allah.